Makanya saya mau ngelamar jadi Dewan Pengarah BPIP, Bang Refli. Doakan saya, mudah-mudahan saya diterima. Jadi 2017 awal ada survei dari UIN, Syarif Hidayatullah. Dia mengatakan ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Syihab. Itu sudah undebatable. Itu yang pertama. Yang kedua, Felix Xiao. Itu saya kaget. Yang nomor 2, Felix Xiao. Yang lebih kaget lagi, nomor 3, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Itu nomor 3. Berarti itu di bawah rating saya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4, itu Bahtiar Nasir. Nomor 5, Tengku Zulkarnain. Itu adalah 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Saya kaget bukan kepala. Pendapat Ustadz tentang Pancasila, bagaimana? Pendapat saya tentang Pancasila, saya sudah menyampaikan berkali-kali dalam berbagai macam kesempatan. Saya memandang Pancasila ini adalah sebuah cara founding fathers kita untuk mengidentifikasi seperti apa nilai-nilai yang penting bagi Indonesia. Jadi saya melihat seperti itu. Dan luar biasanya adalah saya melihat founding fathers kita itu mereka menaruh beberapa password di dalam Pancasila yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bukan hanya jago bahasa Arab tapi juga membaca Al-Quran, tapi juga mereka memahami tentang Al-Quran. Contoh misalnya, sila paling panjang misalnya, yang kita bahas salah satunya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dulu ketika kita masih kecil, kita menghafalkan ini, hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan perwakilan. Kita menghafalkan hikmat dan kebijaksanaan, tanpa kita tahu artinya seperti apa. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah mau mencari tentang bagaimana artinya, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa lagi. Apa luar biasanya? Hikmat dalam KBBI itu artinya kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya kebijaksanaan. Dan ini nggak mungkin, karena salah satu yang dihindari ketika membahas satu pasal adalah redundant, kan gitu kan ya. Nggak boleh ada kalimat yang redundant, nggak boleh. Ngapain tambahin kebijaksanaan kalau sudah ada kebijaksanaan di belakangnya lagi? Maka harus ada satu niatan yang lain atau satu maksud yang lain. Kenapa founding fathers kita ini memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan? Karena kalau kita bahas secara sejarah, nggak muncul seperti itu urutannya dan nggak muncul seperti itu kata-katanya. Tapi daripada orang-orang yang paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran, mereka memasukkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan saya menjadi curious. Saya cari lagi, apa arti hikmah dalam bahasa Arab? Karena hikmah bukan bahasa asli Indonesia. Jadi nggak ada bahasa asli Indonesia hikmah. Adanya bahasa Arab. Hikmah di dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Luqmanul Hakim. Luqman yang penuh dengan hikmah. Dan kalau kata-kata hikmah lagi kita cari lagi, search lagi di dalam Al-Quran, maka ini adalah satu perkara yang hanya diberikan pada Nabi dan Rasul yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih pada Sulaiman, Allah kasih pada Yahya, Allah kasih pada Isa, Allah kasih pada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Allah kasih hikmah ini. Ternyata setelah dilihat-lihat ini, hikmahnya apa? Oh, ternyata pengajaran tertinggi itu hikmah, Bang. Misalnya contoh di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tugasnya Nabi adalah membacakan ayat-ayat Allah, lalu kemudian mensucikan mereka, mengajarkan pada mereka Alkitab, dan berikutnya yang keempat, mengajarkan mereka hikmah. Berarti tertinggi adalah hikmah. Setelah halal dan haram adalah hikmah. Lalu kemudian saya bertanya-tanya lagi, lalu apa hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Maksudnya pemimpin kita tuh apa namanya harus hikmah gitu kan ya? Dan kebijaksanaan. Setelah saya cari-cari lagi, Masya Allah, ternyata jawabannya begitu sederhana. Orang-orang Arab itu menggunakan kata hikmah, selain daripada untuk kebijaksanaan, mereka menggunakannya untuk menyebut pemimpin, Bang. Jadi mereka menggunakan untuk menyebut hakim dalam bahasa Arab, itu artinya adalah penguasa. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hakim adalah yang pakai palu. Padahal dalam bahasa Arab, hakim artinya adalah penguasa. Berarti penguasa itu bukan hanya tahu tentang by the book, bukan hanya tahu tentang, ya harusnya sih berdasarkan buku ini, harusnya keputusannya begini. Bukan. Tapi mereka harus lebih besar daripada itu. Mereka harus menguasai kebijaksanaan. Apa itu kebijaksanaan? Ternyata maksud Al-Quran adalah, kebijaksanaan yang dimaksud adalah mereka senantiasa memutuskan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, itulah kemudian nilai Al-Quran yang diterjemahkan di dalam Pancasila. Kerakyatan yang
dipimpin oleh penguasa yang taat pada Allah dan Rasulnya, kebijaksanaan, baru dalam permusyawaratan perwakilan. Belum lagi kita bahas tentang permusyawaratan. Permusyawaratan bukan kata asli bahasa Indonesia. Musyawarah berasal dari kata syuro. Syuro ini ada lagi kemudian di dalam Al-Quran. Perwakilan, wakil juga bahasa Arab juga. Nah, kalau misalnya kita mau nggak boleh pakai Islam, nggak boleh pakai Al-Quran, repot untuk mengartikan Pancasila, Bang Refli. Jadi gitu kira-kira itu penjelasan Ustadz ini, bahkan mereka yang bilang saya Refli Harun, saya Pancasila, ya, itu belum tentu ngerti juga dengan penjelasan yang seperti ini ya. Makanya saya mau ngelamar jadi Dewan Pengarah BPIP, Bang Refli. Doakan saya, mudah-mudahan saya diterima. Waduh, kalau Dewan Pengarah BPIP saingan sama Ibu Mega. Lumayan gajinya gede, Bang Refli. Lebih dari 100 juta ya. Iya, Masya Allah. Ya, karena memang di negara ini gaji itu nggak punya standar. Terserah presiden saja mau bikin perpres seperti apa. Ya, betul. Tetapi betul. begini, Tar, apa yang membuat orang kemudian kok merasa khawatir dengan Ustadz sehingga Ustadz perlu di stop? Ibarat permainan sepak bola itu Messi, kecil-kecil tapi unstoppable, ya kan? Jadi gocekannya luar biasa, lengah sedikit bisa cetak gol. Itu Ya. Messi, menjelaskannya gampang. Tapi menjelaskan Ustadz Felix Xiao ini gimana ya? Orangnya kecil, penampilan sederhana, senyum-senyum saja, rambut tidak pernah panjang, ya kan? Kecuali barangkali suka makan cuko dan makan pempek kapal selam, ya kan? Itu aja barangkali yang menakutkan kan, kapal selam dimakan. Apa tanggapan Ustadz? Ya, kalau ngomong tentang Messi jadi ingat Palembang ya. Wong Palembang ngomong bola boleh lewat, kaki jangan. Jadi gini, ada satu survei yang menarik dan ini saya sudah membaca hasil survei ini tahun 2017 awal, Bang. Jadi 2017 awal ada survei dari UIN, Syarif Hidayatullah. Dia mengatakan ada 5 ustadz paling radikal di Indonesia dan itu membuat saya kaget ketika saya membaca survei ini. Yang pertama adalah Habib Rizik Syihab, itu sudah undebatable, itu yang pertama. Yang kedua, Felix Xiao, itu saya kaget. Yang nomor 2 Felix Xiao. Yang lebih kaget lagi, nomor 3 Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, itu nomor 3. Berarti itu di bawah rating saya, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Nomor 4 itu Bahtiar Nasir. Nomor 5 Tengku Zulkarnain. Itu adalah 5 ustadz paling radikal di Indonesia. Saya kaget bukan kepala. Lalu kemudian saya melihat seperti apa kemudian penelitian ini. Yang paling penting adalah apa indikasi radikal yang dimaksud. Oh, ternyata kita baca di sana. Indikasi radikal adalah memperjuangkan syariat Islam atau misalnya berpegang pada Quran dan Sunnah. Tapi saya kemudian masih bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa nggak yang lain? Karena banyak sekali ustadz-ustadz yang lain di Indonesia juga memperjuangkan syariat Islam yang pro dengan aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa harus saya? Setelah saya baca lagi, Bang, saya menduga keras bahwa ada satu segmen yang mereka ingin miliki, yang mereka belum bisa dapat. Yang sekarang mungkin segmen itu lagi saya garap. Nah, jadi artinya mereka memandang mungkin pada milenial yang mereka inginkan. Nah, sehingga mereka harus menahan dulu dalam melaju perkembangan di dalam milenial ini, jangan sampai milenial, generasi-generasi muda mereka mau untuk memahami Islam. Tapi sayangnya yang mereka lupa adalah justru mereka sedang mengulangi sejarah. Kita tahu ketika zamannya Fir'aun misalnya, ketika zamannya Fir'aun dia mendapatkan sebuah profesi, dia mendapatkan sebuah ramalan bahwasanya akan ada anak Bani Israel yang nanti akan muncul menggantikan dia sebagai seorang pemimpin atau raja. Maka dia nggak suka, maka apa yang dia perintahkan, dikrinya langsung. Jadi waktu itu peraturan Fir'aun, Bang. Jadi peraturan Fir'aun adalah setiap laki-laki semuanya harus disembelih. Dan setiap perempuan yang lahir, biarkan hidup, nggak apa-apa. Asal jangan ada laki-laki. Kenapa? Jangan sampai bibitnya ini ada. Bibitnya aja nggak boleh. Tapi yang menjadi masalah adalah, yang dia lawan itu kan bukan manusia. Yang dia lawan adalah Allah. Yang dilawan adalah pencipta semesta alam. Nah, kita pun juga sama. Artinya ketika ini kejadian, ya itu persangkaan saya. Dan waktu itu saya ingat banget, saya ketemu dengan Ustadz Somad, kita makan siang, lalu saya bilang, Ustadz, apa pendapat Anda tentang ini? Ini listnya, ini hasil penelitiannya. Beliau cuma bilang satu, saya masih ingat, dia bilang gini, cemana bisa masuk dalam daftar tuh? Dia bilang gitu. Ternyata sekarang dia sudah daftar paling atas kayaknya kalau di survei.